Palembang, Swaro Budaya Sumatera Selatan. Dulu acara selanjutnya kita bakal peloi teras UMKM Propat RRI Palembang. Iya baik Cik Abbas, dan kalau zaman sekarang ini sesuatu itu bisa dengan yang simple ya Cik Abbas ya. Kayak kita punya acara nih misal di rumah, tapi pengen menghadirkan menu-menu yang kita dewe udah acak bikinnya Cik Cik Abbas. Kira-kira apa? Ada solusinya ya? Ada. Di zaman sekarang ini apa sih yang ndak katip itu kan? Apalah ya? Dan terutama di Kota Palembang kalau kita lihat ini memang sudah banyak nian ya yang menghadirkan menu-menu untuk acara hajatan dan juga bahkan ini untuk kantoran juga ada. Iya. Atau bahkan ya memang apa ya, ada suatu acara kayak camping-camping pun pengen mesen makanan dengan jumlah yang tidak terlalu besar pun juga pacak Cik Abbas. Oke. Dan kali ini di teras UMKM edisi Sabtu tanggal 7 Februari 2026. Jadi kita juga bakal ngomongin soal yang tadi sudah kita sedikit singgung ya, mengenai catering kalau kita nyebutnya Cik Abbas ya. Catering. Catering itu Memang apa lah? yang namanya catering ini aku kalau dengarnya tuh pas sedekah-sedekahan nih. Itu. Tapi ada juga Rata-rata, catering kantor juga ada. Oh iya, bener-bener. Kayak makan siang gitu kan. Nah ini kawan kita ngobrol untuk siang ini. Benar. Ya. Ada Cek Rita Rianti. Wah ini salah satu owner atau pegiat dari catering, usaha catering yang ada di Palembang, yaitu ada catering Barokah ini namanya. Kita kenalan dulu. Iya. Selamat siang, assalamualaikum Cek. Waalaikumsalam. Sehat Cek ya? Sehat. Mungkin ngomongnya agak sedikit dekat dengan mikrofon kita. Agak dah masuk lah, sudah acak kita nunjuki orang rumah ya. Oke, Cek Rita Rianti ya? Iya. Oke, ini owner dari catering Barokah. Oke, baik. Dan sebelum kita ke topik, mungkin kita sapa dulu Cik Abbas ya, untuk pendengar kita yang lagi monitor di 88,4 MHz. Ya mungkin apa tanya-tanya boleh ke telepon di 0711 351 656. Oke, dan juga WhatsApp juga boleh ya, di 0897 7884 884. Atau yang pengen menyaksikan juga bagaimana sih situasi kita di studio. Di studio nih, Aha. biar tahu galau ya. Nah, biar tekelik Mama ini yang si Biar Cik Ilham, tekelik. Cik Abbas sama Cik Rianti itu Mama Mano ya. Tekelik Tejingok. tejingok. Tejelit ya. Bisa di YouTube-nya Pro 4 Palembang. Oke, karena Bener kita ya? juga benar. Kita juga live streaming di sana Cik Abbas ya. Oke, baik, dan kita kali ini bakal ngomongin soal apa tuh? Catering Barokah, lebih dari sekedar makanan, tapi pengalaman menjadi solusi untuk acara Anda. Oke, dan kita kenalan doken sama Cik Rita Cek Rita Rianti. Rianti. Cik Rita Rianti ini asli Palembang. Palembang asli. Asli Tapi ya? tidak ada asli-aslinya. Ada campuran Campuran. blasteran ya. Yo, cacak Belando itu. Ini kalau ngomongin soal usaha cateringnya ini sudah dijalankan sejak berapa lama nih Cik? Dari tahun 2016. 2016. Itu lumayan lama juga ya. Lah. Tapi 2016. itu tadi perjuangannya juga Tidak Ya, mudah. tidak tiba-tiba berderup ya, Iya. langsung jadi. Jalannya tidak lurus be, pasti Ya. berliku-liku cak Iya. ulo tanggung itu Cik. Waktu awal-awal memang buka catering. Belum. Belum. Apa itu? Masih ikut bazar, Oh. kayak UMKM. Ikut iya. kalau misalnya ada stand-stand ikut ke sana ke sini. Oke, jadi Cik Abbas, Cik Rianti ini termasuk wong yang memang siget ya. Iya. Wongnya kreatif, tidak Cak bisa Indo. diam. Dan memang harus siget ya, kalau misalnya kita pengen berhasil tadi ya. Iya. Apa kata uang Palembang tuh? Apalah? Pligel. Nah, Pligel, apa tuh lincah. pligel? Lincah. Lincah. Iya, Cak belut mah itu Cak kan. belut. Tangkepnya udah pacak-pacak gitu saking lincahnya tadi kan. Apa ditangkap?
Lompat. Kicul lah pasti. Oke, dan akhirnya adanya catering Barokah ini karena itulah tadi ya, karena Cik Rianti memang orangnya tipikal yang selalu sigit sana sigit sini untuk mencari peluang kayak itu Cik ya. Oke, dan pada akhirnya tadi tahun berapa catering Barokah ini? 2016. Artinya kalau kita hitung matematikanya ini 2026, hampir 10 tahun. Wih, lah lama Cik ya. Kurang lebih 10 tahun. Udah terasa ya. Udah terasa kan? Bangsa budak tuh lah beranjak deh. Kalau sekolah SD sekolah tuh SD kelas 3. kelas 3. Baca polo Cik Rianti ya. Ayo, tapi kalau ngambil nama Barokah ini bagaimana tuh? Ada filosofi, ada kisahnya udah Cik Ujinya tadi kan tidak gampang tuh sampai ke titik ini. Sebenarnya Insting beda ya. Cuma karena kan kalau Barokah itu kan membawa keberkahan. Nah, Berkah. bagus itu artinya. Tapi di Barokah. belakangnya ada juga 2M-nya. Oh, ada lagi Apa tambahan. Nama anak. Oh, iya. Siapa tuh? M yang pertama siapa? M pertama Maulana. M kedua? M kedua. Pernah lupa Cik Rianti. M keduanya Marendra. Oh, Marendra. Marendra. Jadi mengkaitkan tetap dengan dua nama anak dan mudah-mudahan ini menjadi suatu usaha yang berkah Cik ya. Amin. Paling apa pas bikin nama tuh ada nama di belakang itu. Itu. Kira-kira. Itu tadi insting tadi. Insting beda ya. Kan saudara caknya tambah IB 2M-nya. Oke. Kalau uang ininya kan 2 miliar. Oh, amin. Amin, pokoknya kita salah satu wong yang selalu mengaminkan besar-besar Cik ya. Omsetnya kita yakin sudah kemana-mana ini hasilnya. Amin. Tapi kalau di 2016 kita flashback lagi tadi di awal Cik Rianti nyebutkan bahwa awalnya bukan usaha catering ya? Bukan. Melo Bazar. itu bazar-bazar ya. Kan mau UMKM juga kan, ikut UMKM, keliling-keliling, misalnya di sekolahan ada stand bazar ikut, kalau misalnya ada di kantoran juga ikut, pokoknya keliling, sudah keliling dikatakan mengkeliling dunia tuh, nah kayak itulah mengkeliling. Nggak baik keliling sampai ke benua-benua lain, Loh, saking kelilingnya itulah, tadi kan. kan sampai ke situ. Nah ini belum sampai ke situ. Belum sampai ke sana. Belum. Langsung ke Australia ketemu kanguru. Oh iya. Itu dosen kami itu dulu Cek. Dosen siapa nih Anda singgonya. Oke, dan pada saat itu menu UMKM-nya atau usahanya apa Cik Rianti? Masih ingat enggak? Tetap sama. Oh, tetap makanan juga. Kayak misalnya ayam, kalau nasi tetap sama nasi. Oh, tetap. Oh, jadi dari awal tuh memang nasi ya. Memang. Cuma kan kalau Melo Bazar kan simple. Itu. Bawa ayam dengan lalapan sama nasi sudah. Sudah selesai hari itulah ya. Iya, kalau ini kan Jangka panjang. jangka panjang banyak. Udah bisa kan. Oke. Tadi. Nah, ini 2016 itu memang sudah catering atau memulai giat usahanya itu? Itu baru mulai berjuang. Oh, baru mulai berjuang. Nah, Dulu ada ini kan di apa ya, yang di pasar 16 itu. oh ini apa Cik Abbas lorong basah tuh? Oh iya, lorong Dijadikan basah. apa Oh, pernah namanya melo di situ juga. Ya, ikut. Dulu di situ yang ini apa pertama kalinya kan ikut Bazar. Bazar, kan. iya. Pengen nak ngubah nasib tadi. Benar. Jadi ngikutlah ini apa Yang di lorong basah itu tadi. lorong basah tapi dengan dipilih dulu kan, Diseleksi. seleksi kita bawa simple ke situ kan, sampai lupa jemput anak. Jemput anak sekolah Saking ke sibuknya sibuk. tadi ya. Kapan lah nyampe di rumah jam 5, lupa anak masih di sekolah. Kemana anak dia balik-balik kan? Jadi perjuangannya memang sampai masuk ke situ, mengikut yang di lorong basah itu. Alhamdulillah di situ Berkembang mulai. Oke. Tapi itu tadi berkembangnya cuma 2 bulan. Lah, tantangan ini singgonya udah habis-habis ya. Gagal lagi. Gagal lagi di ASO itu. Coba lagi. Lorong basah juga waktu itu cuma sebentar ya. Iya, 3 Nggak lama. Nggak lama. Kami 3 bulanan. Iya. Cuman dulu enak. Tapi memang waktu itu ini istilahnya itu kalaupun memang lorong basah itu tetap bertahan, mungkin di situ Masih. mulai maju sebenarnya ya. Karena kita di situ pecel lele. Oh, awalnya pecel lele di sana. Pecel lele. Tetap nasi ya. Tetap nasi, tapi namanya pecel lele. Cuma pecel lelenya ya dengan sambalnya berbeda. Oh, ini sama resep rahasia nih Canya ya. Jadi yang tuh kan kami dulu sampai kalau duit itu pakai apa? Ember yang besar untuk toples besar kerupuk itu ya.
Tidak muat. Sampai terpenuh. Sampai terpenuh. Mantap Saking ya itu. berapa duit tadi ya. Tapi yo tadi dikasih Tuhan tadi cuman 2 bulan. Cuman sebentar. Jatuh lagi. Tapi dari sana akhirnya mentalnya Cik Rianti terbentuk ya. Ya memang gigi tadi kan kita namanya buka usaha ini Bener. tidak bisa. Dacana langsung Cik ya. Nah, langsung gagal kita langsung kendor tidak bisa. Bener. Jadi kalau gagal kita tuh mungkin cak mana bisa maju lagi. Itu. Ya satu mungkin modal ya. Salah satu Modal. faktornya itu. Itu mungkin modal itu yang sempat utang juga sudah. Oh ya biasa itu Cik ya. Melemak Cik Rianti ya, utangnya untuk usaha kami nih, utang untuk makan. Laju curhat uji Cik Rianti. Laju minta donasi pula. Kayaknya ini lewat makan siang. Oh, iya. Tidak ngutang. Pokoknya Ais, aromanya mantap. Cik yang lagi dengar ada juga menyaksikan tayangan kita di YouTube Cik Abbas ya. Aromanya Cik nendang-nendang hidung kita ya dari tadi ya. Iya, ada. Bakbuk aja gitu kan. Oke, dan tapi kalau yang kita ambil poin penting dari apa yang tadi disampaikan oleh Cik Rianti bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Malah itu yang bikin Cik Rianti penasaran gitu kan. Karena pasti yang kita usaha ini tidak mungkin support untuk tidak ada. Benar. Malah yang ada support itu kawan. Oh, kawan yang malah ngasih support. Luar biasa. Karena kalau ya bukan yang kita Benar. ini ya nak ngejatuhin Benar. itu, tapi memang kadang yang support keluarga itu memang ada, tapi Tidak. tidak yang terlalu yang Benar. Tidak sebesar kawan mungkin. Iya, tidak sebesar kawan. Tetap ada, cuman ada yang semacam. Tidak ada yang Ayo. merangkulnya. Karena Memang- mungkin kalau kita pikir juga mungkin keluarga juga ada kebutuhan lain, Cak itu. Tapi kalau ngomongin soal support itu yang apa ya, kalau kita minta tuh tidak yang terlalu dalam bentuk materi Cek ya, sebenarnya kepuasan di situ ya, dengan nanyoi itu kan. Betul. Cak mano Cek Rianti lancar apa itu kan. Lancar Cek, boleh dak kami nak minta 2 piring. No, tetap nyusah itu. Aduh kendak itu. Aduh kena dong itu. Tapi ya enggak apa-apa lah Cek ya. Itu dijadikan Jadi apa? kepacuan semangat. Itu. Kita pengen kepo menunya mungkin Cek Abbas ya. Menu di catering Barokah ada apa be saat ini Cek? Kalau di sini nih Cek bawa ini capcay, ada gado-gado. Ini agak komoditi, ada saus mentega, ayam panggang. Oke, belum pernah kalau kita makannya itu ya. Iya, Kami ini banter-banter ya asin tuh lah Cek ya. Itu asin ini pedo. Bukan, nggak tahu nih yang Cek Rianti ya. Tapi mahal berdoa. Oi mahal siko itu be, 6.000 siko. Kalah ya. Kalah. Ayam be kalah. Merana untuk meroket gitu nih ya. Nah kalau selain yang ada menu-menu yang kita jinggok ini, ada menu apa baik yang dijual? Dijual banyak. Kan Cek ini buka ini juga, buka warung lauk Oh, masak. Waduh, warung masaknya juga. Jadi ada 3 tempat kita buka, ada di Bukit, di Tangga Buntung itu ada 2 tempat. Waduh. Jadi itu menunya tuh lauk rumahan. 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 Jadi misalnya kayak ada tumisan kangkung, ada pedo, ada asam-asam. Pokoknya apa yang di rumah dimasak itu ada. Aduh kalau. Jadi memang ini termasuk usaha yang sudah berkembang artinya Cek ya. Kalau sudah 3 titik tuh 3 Cek Abbas, titik, iya. Alhamdulillah. sudah ada apa ya kemajuan yang begitu pesat gitu kan. Iya, karena kalau dulu kan belum mampu buat sewa tempat. Iya, Benar. iya. Kalau sekarang ya alhamdulillah, dulu cuman punya pegawai itu 1. Sekarang Cek. Kalau sekarang tuh ada 10. Oh, Oh, 10 di 3 tempat ini ayo. ya. Genap kelah 12 sama kami Cek. Tenang Seleksi ojek. dulu. Langsung nak ngelamar Iya, itu. iya. Singgonya ya. Dan menunya memang menu rumahan Cek ya. Iya, Dan masak dewek juga. Iya. Dibantu tim-tim di belakang. Di belakang itu layar kan, belakang layar itu tadi. Tapi memang masaknya memang untuk sehari itu habis sore Cak itu Iya, ya. kita tidak ada yang stok disimpan. Oh yuk, kalau boleh tahu buka dari jam berapa, tutup jam berapa? Cak? Kalau kita buka itu dari setengah 10 sampai jam 2. Oh lama ya. Siang. Setengah 10. Oh dengar. Dengar. Iya. Oh, Ini termasuk berarti banyak langsung- pelanggan namanya ini. Alhamdulillah. Iya, setengah 10 ke jam 2. Artinya sudah kurang lebih 5 jaman Cek ya. sebentar Sama ya. Cek kita siaran juga Cek. Iya. Cuman berarti hitungannya 5 jam ya. Benar. Berarti paling banyak itu pas jam makan siang. Pas jam 12. Wah, ini berkah nih ya.
Jadi sesuai namanya nih Cek ya. Jadi penuh ini Benar. tadi. Jadi benar-benar kita ngasih nama itu akan berimpact juga Cek ya. Makanya namo itu bisa mempengaruhi. Jadi doa. Jadi doa juga. Apalagi ada 2 M di belakangnya ya. Nambah penguat doanya. Jangan Cak Dosun kami ngenyok nama anak sangkut nanti Cek. Ada pegawai kami sangkut. Apa tuh juga lah. Disebut pula namanya laju. Dengar sangkut yang Sangkut di aja. ini tadi kan. Nyebut aku jujur tadi kan. Oke, dan ini yang kita pengen gali mengenai tantangannya Cek Abbas ya. Ado di titik akhirnya punya 3 cabang ini bukan hal yang gampang Cek ya. Ibarat kata tuh kalau telapak tangan ini bukan lagi dibulak-balik, lagi, banting-banting iya, singkongnya itu kan. Nah cuma yang paling diingat poin dari perjuangan Cek Rianti apa nih Yan sampai dengan saat ini masih diingat Yan? Yang masih diingat di tahun Covid. Oh iya. Itu yang membawa keberkahannya. Oh malah jadi berkah. Iya, Covidnya bukannya jadi kita jadi terdodo, malah jadi keberkahan karena waktu itu bahasa Palembang ya keberkahannya. bisa enggak apa-apa ya Tidak apa-apa kalau disebutin, memang kita tempat Palembang gitu. Karena waktu itu dibantu sama Bapak Wakapolda Palembang. Saat itu. Karena waktu itu kita ada ngasih makan sahur jam. Pas bulan puasa. Iya, pas bulan puasa. Jadi selama 1 bulan kita kasih 500 kotak. Waduh. Di situ yang membawa Berkahnya. Ya, 500 kotak tuh hitungan total sebulan atau udah sehari? Iya. Waduh, Cek Abbas kita. Sama 1 bulan. Selama sebulan kita hitung ke Cek Abbas selama banyak ya. Nggak teh ini lagi di otak kita nih sangka kebanyakan kan. Ngitung 10 agak susah ya. Di situ yang bikin ini. Jadi alhamdulillah dipilih sama Bapak Wakapolda, Pak Udi, Pak Udi. Waktu itu ya. Iya waktu itu. Jadi memang membawa ini kan. Halo, makasih Pak Wakapolda, siapa tahu Ya, kan. sekarang sudah jadi Kapolda Jabar. Wih, sudah pindah Cek ya. Tapi kebaikan dan kenangannya masih dikenang sampai dengan saat ini. Masih diingat karena yang bikin mulai jadi semangat naik daun kan. Tapi itu tadi setiap naik daun tuh pasti ujiannya selalu Benar. ada. Tidak pernah putus ujian itu pasti ada. Jadi walaupun sampai sekarang juga masih ada ujiannya. Karena memang seyogyanya kehidupan kita tuh pasti berdampingan. Tur naik ya. Naiknya. Mungkin wong liatnya nak niane pada Cak kami tadi kan lemak niane 3 cabang ya. 3 cabang tapi jam 5 jam lah balik ya itu kan. Tidak tahu kan. Udah tahu berdarah itu. Tidak tahu untung tidak. Pasti untung tuh lah malah 3 cabang tuh kan. Apalagi Cak Abbas tadi. Tapi kalau kita jingok Cak Ilham dengan berkah ngasih apa namanya itu 500 paket itu mungkin yang nambah naik ke Namo ya. Itu. Karena dari ini pasti kan banyak nih 500 promosi nih. mulut Pasti ini catering ini catering lemak. Mungkin dari situ akhirnya kenal ya. Iya, alhamdulillah mungkin ini tidak mudah kan satu waktu itu Pak Wakapolda tahan datang langsung ke sana. Langsung ke rumah. Jarang-jarang ya. Jarang kan ini. Oh, mungkin dia ngecek itu ya. Ngeceknya kami nyangko itu cuman bapaknya doang kan. Itu. Taunya tim. Satu tim. Iya Sangkuan dan penjemputan kopi. Cemas-cemas ya. Tadi dandang tuh singgahnya lah diringkes segala ya. Dandang sumput-sumput itu. Jangan ya nih. Karena memang nah ini mesen. Ininya memang ketat. Simpel. Pagi ditelepon, disuruh ngadep bapak, siang diinfoin lagi, ke Polda lagi, habis ke Polda lagi, langsung dia ngomongin jam 9 malam bapak datang ke rumah ngecek buat lagi ngecek dapur kan. Ini kami langsung sigap, langsung beli kotak. Iya. Jadi dilihatnya langsung Cak ya. Memang bawakan ini penuh tantangan kan. Benar. Tidak pernah kalau misalnya kalau ada konsumen yang pesan, Mbak bisa dah, kami tidak pernah bilang tidak bisa pasti. Harus bisa. Wajib. Ini kuncinya yang sudah dibuka oleh Cak Rianti bahwa memanjakan calon konsumen itu penting Cak ya. Iya. Karena kita nak dia 50 porsi, nak 30, ada yang minta antar 10 kami. Tetap diantar. Walaupun dapat dah untungnya
biar kami yang tahu yang ya. penting kan konsumen itu senang. Nah itu Dia dengan ngantor kita kan akhirnya tahu bar catering Barokah ini bagus pelayanannya. bagus pelayanan Dari tuh. mulut-mulut kan. Kadang kita sudah kasih pelayanan bagus, kadang masih ada. Masih ada pastilah. Pasti. Yang namanya wong cerodean pasti ada. Ayo, jadi uji peribahasa apa setinggi-tinggi apa? Tupai melompat. Bukan. Makin tinggi Pohon. jadi makin kencang. Makin kencang angin niupnya. Iya, jadi memang itu Cak ya yang sudah dirasakan sejauh ini. Tapi kalau kita kembali dengan jingok peluang usaha catering di Palembang menurut Cak Rianti sejauh ini bagaimana perkembangannya? Perkembangannya ya alhamdulillah, kalau sekarang ini tergantung konsumen juga ya. Tergantung konsumen, karena catering juga tidak satu banyak. Kan. Sekarang ini yang mana ya mungkin konsumen juga nak hati-hati pesan catering ini kan banyak ada yang Modus ya. banyak yang nakal. Penipuan. Benar. Ini ya, jadi mungkin yo pilih-pilih nanti yang buat konsumen yang kalau nak pesan catering itu tidak mudah. Dan bahkan ini pernah aku lo nonton salah satu tayangan video aja Cak Abbas dan juga Cak Rianti itu bawang gorengnya diganti oleh ubi apa itu nah? Iya. Yang ditipis-tipis. Memang ada Cak itu ya. Aduh. Karena nak untung besar tadi Cak ya. Iya. Tapi yang disampaikan oleh Cak Rianti itu tadi. Kalau kami sih kita jangan pikir untung dulu. Iya. Kalau kami misalnya konsumen pesan itu kami fasilitasin itu ada bonus, misalnya kayak tewan, ada tetap ada ya. Jadi konsumen itu senang. Kita jangan nak ngambil untung, tapi konsumen cuma pesennya sekali. Iya, kalau bisa berkali-kali. Panjang itu kan. Panjang, dia makannya begitu makan, enak ya, pelayanannya bagus. Oke baik, dan ke menu mungkin lagi Cak Abbas ya. Menu yang dibawa dulu nih di depan hadapan Cak Rianti tadi sudah disebutkan. Boleh kita spill sedikit ini kalau dari bumbunya yang ini dulu Cak, mungkin yang ayam ini. Nah itu. Itu ayam bakar. Ayam bakar. Ini juga nih, ini ayam panggang bumbu rujak ini. Jadi ini dimakan sama nasi hangat baik sudah enak. Sigonya mertua lewat ada ditoleh lagi ya. Ditoleh lagi. Saking lemaknya tadi. Dan ini dijual kalau di catering Barokah paketan untuk lauknya ada juga. Kalau kita satuan ini, satuan. kalau di luar ini satuan cuma 8.000. Wah, lumayan terjangkau Cak ya. Satu potong ini 8.000. Benar terjangkau itu. Sampai apa namanya tuh ada menu pendampingnya juga di sebelahnya ayam juga Cak yang hitam tuh Cak. Ini juga kemudian ini ayam saus mentega. Wah, ini dia ya aromanya ya. Singgonya kita di sini bergoyang ya. Apa nih Cak untuk yang belum pernah nyoba ayam saus mentega nih, agak uji yang awam tadi kan, mentega dijadi ke saus betul. Tidak dia campurin dengan saus kayak saus tomat sama saus sambal. Itu jadi rasanya tuh lebih khas Cak ya. Pakai juga ada bumbu ini bawang merah, bawang putih. Oke. Yang di sebelahnya lagi nih ada capcay. Nah, ini capcay. Ini capcay. Kalau capcay ini kan sudah lumrah ya. Tapi yang bikin khasnya apa kalau di Barokah? Sebenarnya enggak ada ya. Sama baik ya. Kalau capcay ini kita tuh tergantungnya di telurnya itu. Iya kayak ada oreknya gitu ya. Nah ini kan, ini beda. Kalau di tempat jualan ini bisa dibeli bisa 3.000 ini. Oh baca. Lah, bangsa dekat tadi tiap hari kami beli. Kalau Palembang nak banyak, nak lemak. Nah itu tadi. Nah banyak lemak dan murah ya. Nah ini ada gado-gado juga tuh. Ini ada gado-gado. Oke, banyak ya porsinya ya. Nah, ini gado-gado. Kalau ini gado-gado ini cuma menunya untuk pesanan catering baik. Untuk karena kalau gado-gado ini kan bikinnya agak ribet. Iya, kan? Susah aja ya. Banyak aesannya. Skincare-nya ini banyak. Banyak. Sudah tuh memang kalau kata gadis tuh banyak banyak polesan. Banyak racikan. Banyak racikan. Itu kalau dari kerupuknya itu pakai meninju Caknya ya? Pakai meninju. Wih, lemaknya Cak Abbas. Pakai kentang, pakai ini. Kalau yang jualan-jualan tuh kan pakai ini kerupuk biasa dia kan. Tapi kalau kita catering ini pakainya pakai meninju. Dan bahkan ada orang tuh pakai kacangnya juga yang spesial Cak. Iya. Yang tapi mungkin kalau istilahnya tuh Cak Rianti cuman ngembek ke untuk apa namanya tuh untuk acara-acara. Sebenarnya kalau
difokus ke siko memang cuman gado-gado ini kan cuman siko ya istilahnya, kalaupun memang itu jual gado-gado baik kan. Iya, siko menu. Di ini ada sebenarnya di warung tuh ada jual gado-gado. Oh, khusus gado-gado. Kalau jual gado-gado ini kan nak khusus wong yang satu nih buat giling. Iya, itulah makanya. Nah, khususnya. Sudah tuh kan gado-gado ini kan bahannya dari sayur-sayur. Benar. Kadang-kadang sayur-sayur ini dawet ya. Iya, makanya kalau saja kami ya. sebagian direbus, bawa sebagiannya disimpan dulu. Jadi kalau pas bawa ini nak beli, bawa direbus baru dibikin. lagi. Jadi kan masih ini dia kan masih hijau. Oh jadi Cak itu, oke lah kalau itu baik. Cak Rianti kaki kita bakal balik lagi mancik bicek, Cak Abbas juga ya. Tapi sebelumnya kita nak dengar dulu beberapa informasi yang nak lewat berikut ini. Tetap di sini di 88,4 FM, Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Hey Din, lagi masarin produk baru ya? Iya Nirin, aku baru launching produk baru, pempek crispy rasa keju yang divakum. Waduh, enak banget nampaknya nih. Bener enak pasti. Kalau divakum artinya bisa tahan lama ya? Iya Rin, sebagai pedagang kita kan harus mengutamakan mutu, kualitas yang terbaik termasuk untuk kesehatan dan kebersihan bagi pelanggan. Wih, benar banget tuh. Ngomong-ngomong, produk kamu itu Din sudah disertifikasi halal belum? Sertifikasi halal? Iya. Apaan itu Rin? Aduh, kalau kamu mau tahu lebih jelas apa itu yang namanya sertifikasi halal, kita langsung ke tempat temanku yuk. Namanya itu Pak Anton. Untuk urusan ini dia yang urus. Oh, oke. Terima kasih Din sudah menyempatkan waktunya untuk datang mengurus sertifikat halal yang tadi sudah dikerjakan. Pak Anton, boleh nanya ya, sebenarnya apa sih Pak guna sertifikasi halal pada produk makanan itu? Oh tentunya banyak sekali. Salah satunya ini berguna untuk meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk yang kita pasarkan. Apalagi bahan-bahan yang digunakan ini sesuai dengan syariah atau tidak. Nah kemudian untuk cara pembuatannya, kemudian juga tempat produksinya, pembuatan produk itu sesuai standar kebersihan atau tidak. Yang pastinya ini semua harus sesuai dengan standar syariah. Oh seperti itu ya Pak ya. Nah itu berbayar nggak sih Pak? Ada yang gratis, ada juga yang berbayar, jadi tergantung. Oh jadi apa yang saya harus siapkan untuk dapat sertifikasi halal itu? Oh caranya sangat mudah sekali. Yang dimana pertama kami akan melakukan audit terhadap fasilitas produksi dan juga bahan baku yang Anda gunakan. Kemudian setelah itu akan diverifikasi mengenai proses produksi Anda. Dan kalau semuanya memenuhi syarat, maka kami akan mengeluarkan sertifikasi halal pada produk yang Anda produksi. Oh, seperti itu ya Pak ya. Kalau begitu, saya mau produk saya itu mendapatkan sertifikasi halal loh Pak. Oh boleh. Baik, kami akan proses kok. Terima kasih Pak. Sama-sama. Pentingnya sertifikasi halal pada produk yang Anda produksi, meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk yang Anda pasarkan. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
Masih bersama kami di teras UMKM Perumpat RRI Palembang. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungai Musinyo, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang cindo, menambah terkenalnya kota kesayangan kita. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal rumah limasnya, terkenal dengan songketnya, pulau kemarau yang tenang, benteng Kuto Besar yang cindo, menambah semaraknya kota kebanggaan kita. Bujang gadisnya oi belagak niat, adat budayanya tetap dijaga, hasil buminya oi banyak niat, pembangunannya rata di mana-mana. Oi Palembang Darussalam, oi Palembang Darussalam, Palembang kota kita, Palembang Darussalam. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal rumah limasnya, terkenal dengan songketnya, pulau kemarau yang tenang, benteng Kuto Besar yang cindo, menambah semaraknya kota kebanggaan kita. Bujang gadisnya oi belagak niat, adat budayanya tetap dijaga, hasil buminya oi banyak niat, pembangunannya rata di mana-mana. Oi Palembang Darussalam, oi Palembang Darussalam,
Oke, baik, balik lagi Mancik Bicek, kita masih bersama dengan Cek Rianti di teras UMKM, Cek. Teras UMKM. Iya. Gimana kalau tadi kita sempat ngobrol-ngobrol, sempat nanya-nanya bumbu tadi ya. Iya. Nah kalau ini boleh kita kepo dikit. Nyiap ke bumbunya tuh apa tuh per hari apa cak mano? Kalau masak bumbunya itu dadakan gitu. Oh, jadi fresh ya. Jadi tim datang itu jam 4 subuh sudah standby. Jam 4 subuh sudah standby. Tapi kalau yang untuk kayak stok sayuran itu pasti sudah ada. Sudah ada. Iya, karena kan yang ribet itu yang di sayuran itu kan itu nak potong-potong, nak dikupas, nak dikocek, nak dicuci. Nah, apalagi itu kayak bawang-bawang kan. Iya, bawang, cabai kan itu yang bikin makan waktu. Jadi kayak tadi aku belanja dulu, jadi stok buat untuk Senin. Oh itu. Kayak sayuran. Jadi kita stok di dalam kulkas kan aman. Tapi kalau ikan, kalau ayam itu aku udah ada stok. Jadi belinya pagi. Langsung beli, langsung olah gitu ya. Fresh Biar lebih fresh ya. Lebih fresh dia. Kalau bumbu juga pagi ngolahnya. Cuman ya sudah diracik kayak bawangnya sudah ada, cabai sudah ada. Jadi kalau pagi tinggal kita blender. Oh itu. Jadi memang perlu jeli juga ya, mana bahan-bahan yang bisa di stok, mana yang tidak bisa. Iya, karena kalau kita tuh menyangkut rasa cak juang tuh. Tidak bisa ditampung kalau kan kalau untuk di stok itu. Karena aku ada beberapa bumbu tuh pecak jahe itu kan tidak boleh lama-lama disimpan kan. Terus ada beberapa kayak tomat itu kan tidak awet ya walaupun ditaruh di kulkas. Kalau tomat itu bisa, tapi dia asal jangan yang basah bukan? Banyak yang yang merahnya itu. Iya. Dia ada awet. Yang ibarat kata kalau kita pegang tuh kenceng. Yang setengah hijau ya. Setengah hijau itu awet. Oh itu awet ya. 3 sampai 4 hari itu awet. Bagus. Tapi kalau ayam dan ikan caknya enggak bisa nian itu cak ya. Bisa, cuman sudah agak ribet. rasanya itu beda. Sudah lain. Ada kandungan banyunya, pasti kan sudah bercampur. Kalau kayak ikan, kita belinya itu kan misalnya hidup-hidup. Pas lah disimpan lain rasanya ya. Sudah beda. Sudah beda. Jadi dengan ambil amannya itu tadi ya. Ketika nak masak ya subuhnya sudah belanja. Iya, subuh belanja. Oke, untuk lokasinya tadi sampai ke bawah ada 3 titik. 3 titik di mana betul? Jam operasionalnya sama kalau ini, Cek? Sama, jadi berangkatnya satu jalan. Jadi jam 9:30 sama-sama serentak buka galau? Buka. Jam 2 tetap galau juga? Ya, jam 2 sampai 2:30 lah sampai 2:30. Tapi kalau libur ada tak? Minggu. Oh, minggu tutup. Tapi kalau untuk yang jualan layan itu minggu tutup. Cuman kalau kita ada cateringan itu tetap masuk. Oke. Jadi kalau by request lah istilahnya, kalau misalnya tiba-tiba ada yang pesan, Pecah ya. Masuk. Tapi kalau ngomongin soal catering ini artinya masuk ke ranah wedding juga, Cek? Iya. Wedding tetap ngambil job juga? Ambil. Jadi Senin sampai Sabtu di warung, Minggu, Jumat atau Sabtu? Tidak tentu sih, kalau misalnya ketemu ada yang pesan Kamis. Oh, pacak be ya? Bisa. Misalnya ketemu pesannya Jumat, bisa. Karena memang ya tim-tim yang kerja tuh memang dia sudah ibaratnya tuh sudah pengalaman, sudah kan, siap. jadi sudah tahu. Kalau misalnya kita ada, ini bakal kayak malam kita ada ini, sudah bisa diatasin. Oke. Jadi mungkin ada tim yang tinggal di rumah, ada yang tim yang jualan. Oh, jadi dibagi. Nah, paling banyak pernah berapa ribu menanggapi pesanan? Misalnya nih ada acara kondangan di mana itu? Pernah sih kita, kayak minggu kemarin itu kita ada 3 tempat. Sehari ada 3 tempat. Iya, ada 3 tempat. Oh ya Allah, si Abah kalau yang pernah 2 tempat itu sampai nggak kuawo lagi itu. Wih, mantap totalnya. Totalnya sampai 2.500. Itu kalau weddingnya kerjasama dengan gedung WO atau mandiri uang datang dewe? Kita mandiri uang datang. Wow. Jadi memang ini raso kayaknya uang datang tuh kan. Iya, yang sudah dari mulut ke mulut kan tahu. Ini. Kalau kerja sama tuh mungkin lah ya, karena memang do gedung sudah ada job kita yang ininya. Iya. Tapi kalau uang sampai nyari kita atau datang dewek itu tadi artinya memang ada alasan kayak itu kan. Salah satunya raso itu tadi. Dan ngomongin soal raso, apa nih yang selalu Cik Rianti dan juga tim-tim di dapur selalu pertahankan supaya rasanya tidak mengecewakan pelanggan, termasuk tadi ya dari bahannya tadi ya. Kita yang penting intinya tuh bumbu, dan kami juga tidak lepas tangan ke tim. Jadi kami juga memantau sudah tuh bagian menyicipin. Nah, gitu.
Jadi mencicipi. Dulu badan ini langsing. Cak papan sekeping. Itu. Ini oleh banyak makan kan. Ada teman mencicipi. Mencicip ya. Wah, nyicipnya sampai semua itu ya. Benar. Mana kalau makannya? Mana kalau makannya? Iya. Tapi itu mengenai tadi yang hal penting itu tadi menjaga kualitas itu tadi ya. Setelah itu barulah bagaimana dengan karyawan itu menjadi hal penting juga kan. Supaya karyawan tetap ada bersama kita gitu kan, tidak bongkar pasang itu kan repot gitu. Biasa nih mungkin untuk edukasi kepada pendengar kita juga, Cik Rianti, dengan karyawan itu sikap kita sebagai owner tuh bagaimana nih supaya tetap mereka nyaman? Aku sama pegawai itu karyawan tuh bukannya sebagai bos dengan karyawan. Jadi aku menganggap mereka itu sudah satu tim, satu keluarga. Jadi kami di situ tidak ada yang sama. Aku misalnya makan, mereka makan juga. Mereka makan. Pokoknya tidak ada yang berbedaan untuk mereka. Apa yang aku makan itu untuk makan mereka. Jadi mereka juga balik, misalnya ada lebih lauk. Ada yang dibungkusin. Lebih jualan itu tidak aku buang. Langsung mereka jadi mereka sudah tahu bagi buat mereka kan. Bagi aku tuh dia juga sudah ikut aku dari jam 4 subuh, dia bantu. Tidak sempat masak buat keluarga lagi kan. Jadi ya dengan yang mungkin ada bukannya lebih lauk ya, itu dikatakan mungkin dikatakan sisa bukan sisa memang lauk, disiapkan kan. Ya daripada dibuang kan sayang. Lebih kalau apalagi lemak-lemak pula kan. Iya, kan dibawa balik, dimanfaatin, keluarga bisa makan. Benar. Makanya itulah berkahnya tadi. Itu yang sesuai nama tadi kan. Alhamdulillah yang ikut gawe itu sudah ada yang 10 tahun. Ada yang memang dia ikut dari pertama aku yang merintis jadi tahunian dia. Jadi dia lah sudah paham kan. Sudah paham. Jadi ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun. Ya karena memang tapi kalau memang lagi pas lagi kita lagi marah ya marah karena uangnya nak cepet. Benar. Karena pegawai kan harus itu kan. Nak cepet, nak perigelan tidak mau yang pegawainya lelet-lelet. Jangan ada pajak gitu gawe situ. Karena kalau jualan kami ini ngambil siko piring melamut. Karena kita jualan ini tidak bisa kita nak santai-santai. Benar. Karena jualan ini kan pelayanan. Batas waktunya kan tol ada simple. Sudah sampai uang makan siang kan sudah ada lagi yang beli kan. Itu. Kalau lah jam 3 ke bawah mau cari model nyai bakso. Tidak nyai nasi. Cenele yang ini kan. Makanya aku kalau misalnya dia jam 9 belum mulai. Lah mulai ini ya. Mencepet-cepet. Tapi itu mencepetnya demi ini tadi. Sukses sama-sama kan. Satu tim tuh paham dengan sudah kata aku Cak Mano kalau pas lagi ini ya. Jadi mereka juga sudah tidak perlu ambil ini. Jadilah tahu kan dengan tim. Makanya alhamdulillah sampai sekarang ini tim bisa solid lah ya. Bisa solid. Jadi kalau misalnya kita lagi ada rezeki makan ajak sama-sama. Itu terkadang tuh Cek yang bikin karyawan kita tuh kayak ternyata seru ya gawe sini ya. Karena pegawai itu dia juga manusia ya. Bener. Dia juga cuman membedakannya aku yang gaji yang punya dia yang pegawai. Tapi kita punya duit kalau dia juga tidak nyaman sama kita percuma juga kita tidak mungkin bisa dewean kan kan. Apalagi sudah punya 3 cabang ini kan. Makanya aku sama mereka tuh kalau makan lepas gitu. Pokoknya apa yang aku makan ikut makan dan juga. Lagi juga jago jualanan itu aku lepas. Aku tipe orang yang percaya tidak ada yang dikasih setoran sama mereka sekian aku ambil. Jadi selalu positif thinking. Positif Karena ya masalah mereka yang mau Wallahu alam itu ya. Wallahu alam lah. Ya namanya kita tidak bisa lah nak CE nak 24 jam tercogok. Nak tercogok, nak ngecek mereka, nak ini nak suzon sama mereka. Tapi percaya lah, percaya baik. Dengan kita dengan cara kita sudah bikin mereka nyaman. Mereka pun jadi tidak enakan. Iya, tidak enak. Di rumah juga mereka juga tidak ada kate batasan. Apa yang ada yo sama-sama kita makan kate ini juga. Jadi kalau balik itu tidak mungkin tidak bawa tentengan. Mungkin itulah yang salah sikoknya bisa jago kualitas ya. Kualitas karena
mereka juga pegawai tidak setengah-setengah. Jadi mereka ngerasa aku nih dihargoi, aku nih. Jadi tetap mereka juga melok jago kualitas kan. Tidak pernah minta panggil, oh ibu apa, siapa ibu. Jauh-jauh untuk tidak gila hormat itu juga. Tidak gila hormat. Jadi aku manggil anak-anak aku juga manggil mereka. Manggil, ada yang manggil nenek, ada yang manggil emak, ada yang panggil ini. Saking kedekat tadi kan. Jadi menciptakan kesulitan akhirnya. Benar. Jadi dia juga walaupun pegawai, kata kita dia dihargai sama kita kan. Oh, berarti kita ini pegawai tak sia-sia. Iya. Makanya ada yang sampai bertahan 10 tahunan kan. Dari awal pegawai pun masih tetap solid. Kalau berarti kan kitanya juga dengan dia tuh berarti nyaman. Sama-sama nyaman kan. Karena itulah tadi sinergi itu harus sama-sama berimbang. Benar. Jadi budak zaman sekarang tuh balance. Bestie. Bestie lah, sudah bestian kan. Makanya kalau sama mereka tuh aku galak sedih, tapi kalau sampai sekarang ini belum bisa membahagiai. Mudah-mudahan dengan cara Cek Rianti ini sudah bikin mereka bahagia pasti. Paling kalau misalnya ada rezeki lebih kami satu mobil jalan makan. Berarti ada momen di situ juga ya. Di situ. Jadi kalau misalnya lagi ada rezeki dikit makan, tapi kalau belum bisa bahagian mereka tuh kepengennya tuh yang lebih itu. Iya. Berarti punya rencana ke sana lah ya. Iya, tapi ya namanya kita nih kan uang tuh bisa ngelihatnya tuh di depan deh, tapi tidak tahu kan aku kalau mikirin diri dewek kan mungkin lama ya. Tapi kan karena ini banyak yang harus dipikirin tim ini kan berkata rezeki kita buat mereka kan, jadi bukan buat kita dewa. Jadi aku fokusin dulu. Misalnya kita lagi nama juara ini tidak mungkin dapat untung. Bener, pasti ada kalanya. Ada kala rugi jatuhnya juga. Jadi aku penting untuk ngutamain gaji mereka. Oke, jangan sampai telat Cak itu ya. Iya. Oke, baik. Cik Abbas rasanya pengen 3 jam kita ngobrol sama Cik Rianti nih, saking keseruannya. Banyak yang nak ditanya. Iya. Karena banyak ilmu juga yang kita dapat. Cuma benar. Sudah 54 menit. Sudah tebak. Iya, terasa. Ada jam 12. Nak sampai sore. Iya. Tang lembanya nih ya, saking keseruannya kita ngobrol. Tapi mungkin sebagai penutup, bagaimana nih apa yang pengen disampaikan Cik Rianti untuk karyawannya mungkin yang lagi menyaksikan juga, atau bahkan untuk Mance Bice yang pengen datang ke warungnya, atau untuk harapannya ke depan apa tuh? Pokoknya kalau harapan Cek Tani kepengennya yo ke depannya lebih maju lagi, lebih sukses lagi, bisa apa yang diharapkan untuk keinginan bahagia tim di selama ini ya terwujud lah di 2006 ini. Amin. Dan nyambut bulan puasa nih Cek mana untuk Mance Bice atau pelanggannya? Jam operasionalnya pasti berubah ya? Iya pasti beda. Kita buka stay dari jam 2 sampai jam 5. Jam 2 sampai jam 6. Sampai jam 6. Nak dekat buku. Nak dekat buku itu masih. Jadi kalau yang kepengen yang nak cicip-cicipin yang belum pernah mencoba ya, kita ada di 3 titik. Kita ada di Bukit. Di Bukit itu di apa ya, jalannya persimpangan PDAM. Oh itu tahu di sana. Yang ada simpang 4 macet itu ya? Iya, simpang 4 macet itu ada di depan Mega Passion. Oh tahu Cek. Yang ngasak ke sebelah kanan ya kalau kita dari jembatan Musinam itu ya. Iya, Musinam. Oh di situ. Itu kalau yang keduanya itu di Tangga Buntung di depan Tugu, ada Tugu Tangga Buntung. Ya, Tugu belokan juga. Iya, simpangan. Nah, yang ketiganya itu di depan SD Tatang. Oh iya SD itu juga. Jadi artinya jaraknya ini hampir dekat-dekatan galau ya? Iya. Karena di situ kita tuh cari tempatnya kan memang nyingoknya yang rame. Bukannya basing ada tempat kosong laju gitu ya. Galau. Tapi kalau untuk puasa kita sudah ada lahan di tempat dikasih tempat buat selama bulan puasa. Jadi kita ada di Pelaju sama di Kuto. Wah, dekat rumah Cik Abbas ini. Pelaju di mananya Cek? Di Pelaju di Sentosa. Oh, Sentosa. Jalan yang selorongnya. Tinggal berjalan baik. Jadi yang di daerah Pelaju cicip-cicip silakan ke situ. Pas nak dekat puasa gitu. Iya, pas dekat puasa. Selama bulan puasa. Benar. Baiklah kalau itu Cik Abbas ya. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan semakin sukses ya. Amin. Dan juga semakin barokah sesuai dengan nama usahanya ya. Amin. Dan pasti harapan yang tadi itu akan tercapai kalau di kemudian hari. Amin. Oke, dan Cik Abbas kita bakal pamit. Pamit dulu gitu. Mudah-mudahan menjadi inspirasi obrolan kita kali ini.
banyak hal-hal baik. Cak Renti, mau kasih untuk hadirannya di sini. Jangan lupa diundang lagi. Ayo, masih kami undang lagi insyaallah, mudah-mudahan ya dengan cerita baru lagi Iya, siap. Tiba-tiba cabangnya Lado 14 kayak gitu. Amin ya Allah. Mantap. Amin. Nah, 14 nih ngapo ya. Banyak peluang berarti. Banyak. Akhirnya kami bertiga pamit, kami ucapkan terima kasih. Kita sudahan dulu untuk di Teras UMKM di edisi Sabtu. Dan kita akan beralih ke program berikutnya. Oke, tetap di sini di Promo FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.